Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah di hari yang paling mulia ini. Mulia hari ini karena gabungan kemuliaan. Yang pertama, kita berada di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yang sama-sama kita sudah ketahui tidak ada hari-hari yang amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari 10 di awal bulan Zulhijjah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, hari ini juga kita sama-sama mengetahui jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, jika wukuf di Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat, maka dinamakan dengan haji akbar, haji yang besar. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita untuk beramal. Maka pastikan jemaah yang dirahmati Allah, semoga kita semua pada hari ini termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa banyak orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka pada hari Arafah. Hari ini memang kita tidak wukuf di Arafah. Kita tidak bisa minta kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah turun ke langit dunia pada hari Arafah itu. Kalau biasanya kita ketahui Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada harinya. Maka mudah-mudahan walaupun kita hari ini tidak berwukuf bersama jamaah haji di Arafah, kita semua mudah-mudahan juga termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Maka pastikan jamaah yang dirahmati Allah pada hari ini meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling tinggi. Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa sedih. Sesungguhnya kalian itu adalah yang paling tinggi. Antumul a'launa, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang yang bertakwa, jika kalian itu adalah orang yang beriman kepada Allah, mukmin. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa lemah, merasa hina di hadapan manusia-manusia yang ada di dunia hari ini, yang mereka itu tidak tunduk kepada Allah, yang mereka itu senantiasa bermaksiat kepada Allah. Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa rendah di hadapan mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110 mengatakan, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yaitu yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf,
senantiasa mencegah dari yang mungkar dan senantiasa menjadi mukmin. Wa tu'minuna billah. Maka kalau kita lihat sabda Nabi luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum tutimmuna sab'ina ummah. Kalian adalah yang menyempurnakan 70 umat. Jadi ada 70 umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad yang menyempurnakan umat yang 70 itu. Subhanallah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, antum khairuha. Dari 70 itu kalianlah yang terbaik. Wa akramuha 'ala Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah taala. Subhanallah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah menjadikan kita sebagai saksi atas manusia yang ada di dunia. Bahkan nanti disebutkan juga oleh Rasulullah di dalam hadisnya, antum syuhada'ullahu fil ar. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Subhanallah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wahid wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah. Dan demikianlah kami telah jadikan kalian itu umat yang adil. Untuk apa umat yang adil itu? Litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi-saksi atas manusia. Maka kemudian disebutkan oleh Rasulullah, apabila seseorang dipuji oleh orang yang mukmin itu, maka dia layak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalian puji ketika dia meninggal, iringan jenazahnya kalian puji dengan kebaikan, wajib orang yang kalian puji itu dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, waman asnaitum alaihi syarran, barang siapa yang kalian celak dengan keburukan, iringan jenazahnya kalian celak dengan keburukan, wajabat lahun nar, maka wajib bagi jenazah itu dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai saksi-saksi terhadap manusia, dan juga dijadikan oleh Allah sebagai saksinya di muka bumi. Luar biasa. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, pastikan kita senantiasa merasa tinggi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati kita dengan kalimat yang pada dasarnya itu adalah sifatnya sendiri. Al-A'la itu adalah sifatnya Allah yang maha tinggi. Maka kita ketika sujud, di antara zikir di saat sujud kita diperintahkan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati juga para nabinya. Seperti misalnya Allah katakan kepada Nabi Musa di saat beliau hampir takut. Ketika apa? Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun itu mengeluarkan senjatanya, mengeluarkan tali-talinya, tongkat-tongkatnya, yang kemudian apa? Tali-tali itu terbayang di wajah atau di mata Nabi Musa seperti ular besar yang bergerak-gerak. Maka kemudian kata Allah kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan takut engkau, wahai Musa, innaka antal a'la, kata Allah. Sesungguhnya engkau itu yang paling tinggi. Subhanallah. Selain sifat Allah, para nabinya juga kemudian dengan kalimat al-a'la itu Allah mensifati kita umat Nabi Muhammad. Antumul a'launa, kalian itu adalah yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar mukmin. Maka pastikan jemaah yang dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang memang tinggi di hadapan Allah. Jangan pernah merasa hina, merasa lemah, apalagi di hadapan musuh-musuh Allah yang hari ini mereka senantiasa menginginkan kita berada di bawah mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Agar kita tetap menjadi umat yang istimewa, umat yang memiliki keutamaan itu, apa yang harus kita lakukan? Maka khotib mewasiatkan diri pribadi dan jemaah sekalian untuk setidaknya memiliki beberapa hal ini. Yang pertama, tingkatkan status kita di hadapan Allah. Hari ini kita telah menjadi muslim, maka pastikan kita semua menjadi mukmin. Karena memang disebutkan tadi oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 139 itu, tidak disebutkan in kuntum muslimin. Tidak disebutkan in kuntum muslimin, tapi disebutkan oleh Allah in kuntum mukminin. Jika kalian itu mukmin, maka pastikan jemaah yang dirahmati Allah, selain kita sempurnakan rukun Islam kita, pastikan tidak ada satupun rukun iman itu yang ada pada kita cacat. Satupun jangan sampai rukun iman itu cacat. Karena ketika sempurna rukun iman kita, 6 rukun iman yang telah kita ketahui bersama, maka kita menjadi mukmin sejati. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, pastikan kita bersatu. Bersatu di atas talinya Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Coba lihat kata Allah, bersatulah kalian di atas talinya Allah, hablullah, dikatakan oleh para ulama Al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatulah di atas itu, jami'a, semuanya. Artinya apa? Semua kaum muslimin yang ada di dunia, bukan kaum muslimin yang ada di Indonesia saja. Karena Allah tidak pernah mengatakan bersatulah kalian wahai kaum muslimin Indonesia, wahai kaum muslimin Nusantara. Tidak. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Subhanallah, ini pesan Allah kepada kita. Maka bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, apalagi di hari yang penuh dengan syiar Allah, Yaumul Aid, baik itu Aidul Adha, baik itu Aidul Fitri, Syahrul Ramadan. Kalau kita semua bisa bersatu, luar biasa. Bersatu bukan untuk Indonesia, bukan, untuk dunia. Ikhwanul muslimin, persaudaraan sesama muslim. Ikhwanul mukminin, persaudaraan sesama mukmin. Maka mulai hari ini jemaah yang dirahmati Allah, kita harus sudah mulai berpikir. Sudah mulai berpikir apa yang bisa membuat kita bersatu. Jangan lagi berpikir apa yang bisa membuat kita bercerai-berai atau berselisih. Mulai sekarang kita berpikir. Apalagi dunia yang dilengkapi dengan teknologi informasi yang begitu cepat. Jangan lagi kita mulai atau kembali kepada fatwa-fatwa lama yang mengarahkan kita kepada perpecahan, perwilayahan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, jumhur ulama termasuk di dalam masalah penentuan awal masuk bulan baru, jumhur ulama selain Asy-Syafi'iyah, mereka sudah mengatakan untuk menentukan awal masuk bulan baru itu dilihat anak hilalnya. Apabila sudah terlihat pada sebuah tempat, maka berlaku bulan baru untuk seluruh dunia. Kalau bulan Ramadan, maka seluruh dunia harus berpuasa. Kalau itu bulan Zulhijjah, berarti seluruh dunia awal bulan Zulhijjah. Masya Allah. Kalau ini terjadi, apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah?
orang-orang kafir, musuh-musuh Allah akan gemetar mereka. Karena kenapa? Kaum muslimin Idul Adha bersama, kaum muslimin sedunia puasa bersama. Subhanallah, ini yang harus kita pikirkan jemaah yang dirahmati Allah. Jangan lagi kita kemudian mengikuti fatwa-fatwa yang memang cocok untuk masa lalu, tapi tidak untuk masa sekarang yang kita sudah hidup di zaman teknologi informasi yang begitu cepat. Yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah, agar kita tetap menjadi umat yang istimewa itu, apa yang harus kita lakukan? Berhati-hati dari serangan musuh, khususnya Yahudi dan Nasara. Allah mengatakan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, cara hidup mereka. Pastikan kita berhati-hati dari mengikuti cara hidup mereka. Yang keempat, yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, pastikan kita adalah orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Dan pastikan kita orang yang mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Karena Allah katakan, di antara sebab kehancuran umat-umat terdahulu itu, mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh alim mereka, padahal Allah dan Rasulnya mengharamkan. Dan juga sebaliknya, mereka orang-orang terdahulu itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh alim mereka, oleh rahib mereka, padahal Allah dan Rasulnya menghalalkan. Artinya apa? Kalau tidak ada syarat-syarat tertentu dari Allah, maka jangan buat syarat itu. Di dalam surat Taubah ayat 31 Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Mereka orang-orang terdahulu, kata Allah, menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan alim-alim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh alim mereka, padahal Allah dan Rasulnya menghalalkannya. Jadi kalau ada di antara kita yang kemudian lebih mengutamakan apa yang dikatakan oleh alim-alim kita, oleh tokoh-tokoh kita, padahal itu sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, di saat itu termasuklah kita orang yang telah menjadikan tokoh itu sebagai Tuhan selain Allah. Maka kalau empat ini ada pada kita jemaah yang dirahmati Allah, kita tingkatkan derajat menjadi mukmin. Yang kedua, kita bersatu di atas tali Allah, muslim sedunia. Yang ketiga, kita kemudian berhati-hati dari perang musuh-musuh Allah, khususnya Yahudi dan Nasara. Dan yang keempat, hanya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga hanya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan selalu menjadi umat yang istimewa itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار
النار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.